Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Saya berharap teman-teman tetap bersukacita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Dan yakinlah bahwa mau sesulit, serumit, dan sesukar apapun pergumulan serta persoalan yang teman-teman hadapi, yakin dan percaya bahwa engkau tidak bergumul seorang diri. Karena ada kasih, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian yang akan memberikan ketenangan, kedamaian, bahkan hikmat daripada Allah Bapa sendiri bersama-sama dengan teman-teman untuk bisa menjalani setiap proses ujian dan kesukaran yang sedang teman-teman hadapi. Dan percayalah bahwa tepat pada waktunya Dia akan menjawab setiap doa dan permohonan teman-teman, dan semuanya akan indah pada waktunya. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Teresia dari Lixos adalah anak yang tadinya ceria dan riang, tetapi tiba-tiba berubah menjadi pemalu dan mudah gelisah setelah ibunya meninggal waktu ia berumur 4 tahun. Namun bertahun-tahun kemudian, pada suatu malam Natal, semuanya berubah. Setelah merayakan kelahiran Yesus Kristus bersama komunitas gerejanya, dia merasakan bagaimana Allah melepaskannya dari rasa takut dan memberinya sukacita. Ia pun mengaitkan perubahan itu dengan kuasa dari Allah yang datangnya dari surga, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan, dan melalui kehadiran Kristus dalam hidupnya melepaskan ia dari ketakutan dan dari trauma akibat ditinggal oleh sang ibu. Teman-teman, apa artinya Kristus tinggal di dalam diri saya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu adalah rahasia, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Rahasia itu telah tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan. Kolose 1 ayat yang ke-26. Tetapi sekarang dinyatakan Allah kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Teman-teman, karena sekarang Yesus Kristus Tuhan tinggal di antara atau tinggal di dalam jemaat Kolose, mereka mengalami sukacita yang luar biasa, sukacita dari hidup baru yang mereka terima. Mereka tidak lagi diperbudak oleh dosa dan dari hidup mereka yang lama. Teman-teman, jika Kristus Yesus tinggal di dalam kita, maka setiap hari hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diperbaharui dari hari ke hari untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus
dan sukacita daripadanya akan mengalir, akan keluar dari hidup kita. Mau keadaan di luar sana seperti apapun, tidak akan mengguncangkan iman kita, karena Kristus Yesus tinggal dalam hidup kita. Teman-teman, jika kita sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita juga akan menghayati rahasia dari kehadirannya di dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan oleh Roh-Nya yang kudus, Dia sanggup melepaskan saya, Bapak Ibu Saudara, dari rasa takut seperti yang dilakukannya kepada Teresia, dan menumbuhkan buah Roh-Nya, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Teman-teman, biarlah semakin hari hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merefleksikan bahwa Kristus Yesus tinggal di dalam hidup kita, dan kita menghasilkan buah Roh dalam hidup kita yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh semua orang, bahkan oleh mereka yang semula atau tadinya menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka berbalik mempermuliakan Allah Bapa di dalam surga. Sudahkah kehadiran Yesus Kristus tercermin melalui hidup saya dan melalui hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan biarlah orang bisa merasakan Yesus Kristus nampak jelas lewat hidup kita. Dan sekali lagi, bukan saya, Bapak Ibu Saudara, yang dipermuliakan, tapi Kristus Yesus Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita mengucap syukur atas kehadiran Kristus yang indah di dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.